على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى توفيقا دائما وصحة ويقين وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir satu hari satu halaman. Masih pada juz 25 halaman 489. Surat Asy-Syura ayat 52 sampai Az-Zukhruf ayat 10 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في علم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma rahmana bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pertama ayat 52. Sirat boleh dibaca dengan sirat. Dan ini terulang pada ayat 53. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat 1. Ha boleh dibaca dengan imalah. Mim. Kemudian ayat 4, ummi boleh dibaca immi. Maka yang punya istri biasanya panggilannya ummi, bisa dipanggil apa? Immi. Tapi sebenarnya tidak ya. Karena ini kalau dibaca dari awal itu selalu ya. Tapi kalau sambung bisa fi immi. Kemudian ayat yang kelima, am kuntum. Ini hamzah boleh dikasih menjadi in kuntum. Am kuntum in. Ayat 7 seperti biasa ayat meskipun hamzah bisa dihilangkan menjadi yastahsu. Kemudian ayat 10 mahdan boleh dibaca mihadan. Ini semuanya qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsirnya secara ringkas. Allah mengatakan pada surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika, dan seperti itulah auhayna, kami wahyukan ilaika, kepada engkau wahai Nabi Muhammad, ruhan, suatu ruh min amrina, dari perintah kami, maksudnya Al-Qur'an. Ma kunta, tidaklah engkau tadri, mengetahui, mal kitab, apa itu Al-Kitab, Al-Qur'an. Walal iman, tidak pula apa itu iman, kamu enggak tahu. Walakin akan tapi ja'alnahu, kami menjadikan Quran itu nuran, sebagai sinar. Nahdi bihi, kami memberikan hidayah dengan Al-Quran. Man nasya, siapapun yang kami kehendaki, min ibadina, dari hamba-hamba kami.
Wa innaka dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad latahdi sungguh memberikan hidayah ila siratin kepada jalan mustaqimin yang lurus yaitu al-Islam. Muslimin rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diberi wahyu oleh Allah. Wahyu itu berupa Al-Quran. Al-Quran disebut sebagai ruh. Roh itu artinya nyawa. Kenapa Al-Quran disebut sebagai ruh? Karena nyawa itu fungsinya membuat hidup. Nah, Al-Quran juga begitu, membuat hidup. Hati yang asalnya mati ketika diberi Quran maka jadi hidup. Orang kafir hatinya mati, ketika masuk Islam hatinya hidup. Maka hati kita akan tambah hidup kalau diisi Quran. Karena itu tolong setiap hari kita baca Quran supaya yang hidup bukan hanya jasad kita, tapi juga rohani kita juga hidup. Nah, itulah sebabnya Al-Quran disebut sebagai roh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat yang lain, yang menunjukkan hal ini, bahwasanya Quran itu membuat hidup terhadap hati manusia. Surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, datangilah panggilan Allah dan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Rasul itu memanggil kalian terhadap sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Maksudnya apa? Wahyu. Jadi ketika Rasul itu memanggil untuk menyampaikan wahyu, maka datanglah. Karena wahyu sifatnya menghidupkan, membuat hidup hati kita. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dulu tidak paham apa itu Quran, apa itu iman. Ayat ini menafsirkan ayat yang lain, di mana Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad dulu sesat. Nah, sesat maksudnya gimana? Disebutkan dalam ayat yang lain, surat apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Surat Ad-Duha ayat 7. Allah mendapati engkau sesat, lalu Allah kasih kamu hidayah. Nah, ini jangan salah paham. Oh, berarti Nabi Muhammad pernah sesat, melakukan syirik, berzina, mencuri? Tidak. Yang dimaksud sesat di sini adalah ditafsirkan dengan ayat ini. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kamu dulu sebelum dapat wahyu, kamu juga nggak tahu apa itu Quran, nggak tahu apa itu iman. Nah, maka Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW, ini nikmat besar. Demikian juga kita sekarang ini. Dulu kita nggak tahu Quran itu apa, dulu kita nggak tahu iman itu apa. Tapi setelah kita mengikuti pengajian, tahu bagaimana itu maksudnya iman, apa itu isi Quran. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus disyukuri. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai nur, sebagai sinar untuk menunjuki orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti adanya kita duduk di masjid ini mendengarkan tafsir Quran, ini tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah. Maka ini satu nikmat besar, harus disyukuri. Tidak semua orang mau duduk mendengarkan tafsir Quran. Ada orang yang sebenarnya waktunya longgar, tetapi untuk mendatangi pengajian beratnya bukan main. Sebagaimana ada orang yang waktunya longgar, tapi untuk mendatangi sholat jamaah beratnya bukan main. Nah, kita mau sholat jamaah, kita mau mendengarkan tafsir Quran. Ini adalah tanda Allah memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan hidayah ini dijaga sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi Muhammad memberikan hidayah kepada Islam. Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang lain yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk orang yang kamu cintai. Yang dimaksud adalah Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta kepada Abu Thalib karena pamannya dan membela dakwah beliau, tapi tidak bisa ngasih petunjuk. Padahal pada ayat tadi
Allah mengatakan, sungguh engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini kan seolah-olah bertentangan. Tapi kita punya kaidah. Dalam Quran tidak ada ayat bertentangan. Tidak ada. Maka yang dimaksud di sini, engkau memberikan hidayah, ini adalah hidayatul rusdi. Petunjuk yaitu menyampaikan saja. Adapun yang pada ayat tadi, kamu tidak bisa memberikan hidayah, yaitu tidak bisa memberikan hidayah taufik, yaitu hidayah yang masuk ke hati. Seperti saya sekarang ini menyampaikan tafsir Quran, ini namanya melakukan hidayatul rusdi, ya, menunjuki saja. Tapi apakah masuk kepada hati ataukah tidak, itu Allah. Misalnya saya menyampaikan ayat mengatakan bahwa ayat ini menyuruh umat Islam bersatu, hatinya bersatu, tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh saling benci. Nah, apakah setelah mendengar penjelasan itu kemudian semua pendengar itu mau untuk bersatu hatinya atau masih saling benci sesama muslim? Nah, itu saya nggak bisa melakukan itu. Yang memasukkan hidayah ke dalam hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidayah ada dua macam, hidayatul rusdi dan hidayatul taufik. Kemudian Allah menjelaskan apa itu siratim mustaqim. Allah mengatakan yaitu siratillah, jalannya Allah. Alladzi yang lahu bagi Allah ma fis samawati, apa saja yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Ala ketahuilah ilallahi, hanya kepada Allah tasiru kembali al-umur, segala urusan. Jadi jalannya Allah atau jalan yang lurus itu maksudnya adalah al-Islam. Nabi Muhammad memberikan hidayah kepada Islam. Maksudnya mengajak orang untuk masuk Islam. Masuk Islam itu adalah jalannya Allah. Kenapa Islam disebut jalannya Allah? Karena orang yang melakukan ajaran Islam, dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut jalan lurus karena lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau jalan-jalan yang lain, Yahudi, Nasrani, ini jalannya bengkok semuanya. Masuk neraka, mau kanan, mau kiri, bengkok semuanya. Tapi yang lurus, nah ini yang masuk ke dalam surga, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan Allah itu memiliki semua yang ada di langit dan bumi. Kenapa ini disebutkan? Untuk menunjukkan bahwa itulah sebabnya Allah berhak disembah. Kenapa kita harus beragama Islam? Kenapa bukan agama yang lain? Kenapa harus menyembah Allah? Kenapa bukan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain? Karena ternyata yang berhak disembah hanya Allah. Buktinya, yang menguasai seluruh langit dan bumi hanya Allah. Maka itu sebabnya Allah berhak disembah. Yang lain tidak berhak disembah. Karena semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan bahwa semua urusan akan kembali kepada Allah, sehingga apapun masalah di dunia ini yang belum selesai akan dibereskan oleh Allah di akhirat kelak. Allah akan membalas yang baik dengan kebaikan dan membalas yang buruk dengan keburukan. Inilah tafsir surat Asy-Syura secara ringkas. Kita lanjutkan tafsir surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf artinya adalah perhiasan. Disebut surat Az-Zukhruf karena di dalamnya ada kata-kata wa zukhrufa pada ayat-ayat yang nanti akan kita baca. Surat ini dimulai dengan Hamim. Surat-surat yang dimulai dengan Hamim disebut sebagai surat Hawamim. Nah, saya kasih PR. PR-nya apa? Nanti tolong dilihat dalam Quran ada berapa surat Hawamim. Jumlahnya ada berapa? Ada lagi surat Tawasim. Surat-surat yang dimulai dengan apa? Tasim. Jadi ada nama-namanya. Surat yang diawali dengan Qul a'udhu, itu disebut sebagai surat Mu'awwidzat. Surat yang dimulai dengan Qul, 3 Qul ya. Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 Qul. Ini disebut Qalaqi. Nah, ini ada nama-namanya. Nah, kita sekarang mempelajari surat Hawamim. Surat Az-Zukhruf termasuk surat-surat Hawamim. Hamim artinya apa? Tidak ada yang tahu artinya selain Allah. Termasuk alif lam mim, alif lam ra, kaf, ya, ayat, tidak ada yang tahu artinya selain Allah. Kalau tidak ada yang tahu artinya selain Allah, apa fungsinya?
Para ulama tafsir mengatakan fungsinya untuk menantang orang-orang kafir yang menuduh bahwa Quran ini buatan Nabi Muhammad SAW. Maka seolah-olah Allah mengatakan, kalau benar Quran buatan Nabi Muhammad, perhatikanlah, Quran ini huruf-hurufnya sama dengan huruf yang kamu pakai. Ada ha, ada mim, ada alif, lam, ra, sama huruf-hurufnya sama. Coba kamu sekarang buat Quran yang mirip dengan Quran, bisa nggak? Kalau memang katanya Quran ini buatan Nabi Muhammad. Nah, tantangan itu sampai hari ini tidak pernah bisa diladeni oleh orang-orang kafir. Satupun orang kafir tidak berhasil membuat Quran mirip Al-Quran. Membuat satu surat saja nggak bisa. Satu ayat saja yang mirip Quran. Tidak bisa. Ya. Nah, maka setiap kali Allah menyebutkan kata-kata seperti ini, Amin, Alif, Lam, Mim, dan sebagainya, yang kita tidak ngerti maknanya, itu pasti ayat-ayat setelahnya, pasti selalu membicarakan tentang kebenaran Quran. Atau tentang kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di sini Allah mengatakan wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata, yaitu apa? Al-Quran. Maka nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitabil Mubin, kitab yang jelas. Kenapa disebut jelas? Para ulama mengatakan karena memakai bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, maupun bahasa-bahasa lain. Bahasa Arab itu bahasa yang paling fasih, dan banyak bahasa lain itu menyerap bahasa Arab. Orang Indonesia ini banyak bahasanya menyerap dari bahasa Arab. Contoh, orang Indonesia mengatakan sebab akibat. Itu berasal dari bahasa Arab. Sabab menjadi sebab. Akibat menjadi akibat. Nah, dari bahasa Arab itu. Maka Allah mengatakan inna sesungguhnya kami Allah ja'alnahu, kami menjadikan Qur'anan sebagai bacaan Arabian berbahasa Arab, la'allakum supaya kalian itu ta'qilun, memahami. Ayat ini menunjukkan bahwa Quran itu seluruhnya berbahasa Arab. Tidak ada satupun kata dalam Quran yang bukan bahasa Arab. Tidak ada. Lalu terus bagaimana dengan Musa, Ibrahim? Ini kan bahasa bukan bahasa Arab. Betul, itu aslinya bukan bahasa Arab. Tapi kemudian sudah masuk ke dalam bahasa Arab. Ya seperti tadi kan. Sebab akibat itu asalnya bahasa Arab. Tapi kemudian sudah masuk bahasa Indonesia. Nah, Nabi Musa ini, mu artinya air, sa artinya pohon. Karena ditemukan di antara air dan pohon. Maka orang-orang menyebutnya Musa. Tapi asalnya dulu itu Musa. Nah, tapi ketika masuk bahasa Arab menjadi Musa. Nah, sudah berubah, sudah diubah. Ibrahim juga begitu. Asalnya bukan bahasa Arab, tapi kemudian masuk bahasa Arab sudah ada perubahan sedikit. Diturunkan Quran dengan bahasa Arab supaya ta'qilun, supaya kalian pahami. Jadi ini menunjukkan bahwa Quran diturunkan tidak hanya untuk dibaca, tapi supaya dipahami. Dipahami maksudnya gimana? Disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain, liyadabbaru ayatihi, pada surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru, supaya mereka mentadabburi ayatihi, ayat-ayat Quran. Nah, termasuk yang sedang kita lakukan ini mentadabburi Quran. Berusaha memahami isi Quran. Apa sih maksudnya Quran ini? Supaya kita paham dan bisa mengamalkan isinya. Allah mengatakan wa innahu, dan sesungguhnya Quran itu fi ummil kita, pada induknya kita, ladaina di hadapan kami, la'aliyun sungguh tinggi, hakimun sungguh kokoh. Maksudnya Al-Quran itu sumbernya dari Ummul Kitab. Ummul Kitab itu nama lainnya adalah Al-Lauhul Mahfuz. Jadi di atas langit sana itu ada satu kitab namanya kitab induk. Kitab induk ini mencakup semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Nah, maka Taurat ada di situ, Injil ada di situ, Zabur ada di situ, termasuk di antaranya Quran ada di situ. Allah menyebutkan pada surat yang lain, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Quran itu berada pada lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang ditinggikan dan disucikan di tangan para malaikat-malaikat yang mulia dan baik-baik. Nah, inilah yang disebut sebagai
Al-Lauhul Mahfuz. Pada surat Abasa ayat 13. Karena itu dari sini para ulama mengambil kesimpulan kalau Lauhul Mahfuz yang mengandung Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan, disucikan, maka mushaf Quran yang ada pada kita di bumi ini juga berhak untuk dimuliakan. Jadi tolong jangan naruh Quran di lantai, jangan. Ini nggak sopan. Allah saja marfu'an, meninggikan Allahul Mahfuz. Kalau kita ngaji, kasih alas, kasih bantal atau kasih tas, nah Qurannya ditaruh di atas bantal, ya, di atas tas. Jadi jangan lesehan ditaruh di bawah begitu, ini kurang sopan. Bahkan para ulama banyak yang mengatakan nyentuh mushaf Quran itu sebaiknya dalam kondisi sudah suci dari hadas. Maka kalau kita sedang baca Quran kemudian kentut, nah banyak para ulama menyarankan jangan pegang lagi Quran. Lah terus gimana? Ya pakai hafal saja. Nah kalau nggak hafal gimana? Ya pakai cupil, bukain kan. Bukan pakai sentuhan tangan kita. Kalau pengen pakai sentuhan tangan kita maka wudhu dulu. Meskipun itu tidak wajib, tapi ini dalam rangka menghormati Quran. Para malaikat saja menghormati, maka kita pun juga hendaknya menghormati. Adapun kokoh hakim ini maksudnya Quran itu yang tidak bisa diubah-ubah dan tidak mengandung kesesatan. Nah, maka dikokohkan isinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dimasuki kebatilan tidak mungkin karena sudah dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan afanadribu ankumudz dzikra sabhan. Ini kalau diterjemahkan per kata susah. Maka saya terjemahkan langsung. Afanadribu ankumudz dzikra sabhan. Apakah kami akan berpaling dari menyampaikan peringatan terhadap kalian? Angkuntum qauman musrifin. Gara-gara kalian itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas di sini maksudnya berpaling dari Quran. Disampaikan Quran malah menolak. Itu maksudnya melampaui batas. Maka Allah bertanya, apakah gara-gara kalian itu berpaling dari Quran, kemudian kami tidak akan menyampaikan Quran kepada kalian? Nah. Jadi Allah itu bukan zat yang suka sakit hati. Nabi Muhammad dikirim, Nabi Muhammad malah didustakan, kemudian Allah sakit hati, ya sudah, nggak usah disampaikan lagi. Nggak. Tetap disuruh nabinya untuk menyampaikan. Karena bisa jadi yang tua-tua tidak mau menerima Quran, nanti anak-anaknya mau menerima Quran. Nah, mungkin kampung di sini dulu kan juga sama kali. Masjidnya sepi, tidak banyak yang salat. Tapi sekarang bisa dilihat banyak yang salat. Nah, berarti yang dulu-dulu yang tidak mau datang ke masjid, sekarang mungkin sudah datang ke masjid. Atau anak-anaknya, atau cucu-cucunya. Nah, maka Allah mengajarkan kepada kita, jangan mudah sakit hati begitu. Kita menyampaikan dakwah, diterima. Alhamdulillah, senang. Berarti teman kita banyak. Menyampaikan dakwah tidak diterima, malah dimusuhi. Jangan sakit hati. Allah saja tidak sakit hati. Allah malah bertanya, apakah kami akan berpaling dari menyampaikan peringatan gara-gara kalian mengingkari? Enggak akan berpaling. Tetap akan dikirim. Rasul tetap akan dikirim dakwah Islam ini kepada manusia. Ada juga penafsiran lain. Tapi tafsiran ini yang lebih saya suka. Ya. Penafsiran yang kedua mengatakan, apakah kami akan berpaling dari kalian? Artinya, apakah kami akan membiarkan kalian, tidak menyiksa kalian, bahwasanya kalian itu mendustakan Quran? Tidak mungkin kami biarkan. Pasti kami akan kirim siksa kepada kamu. Ini berarti kalau diartikan dengan tafsiran begini, ini berarti Allah mengancam orang-orang kafir yang mendustakan Quran akan dikirimi siksa. Dan itu betul-betul sudah terjadi. Allah siksa mereka orang-orang kafir pada perang Badar. 300 umat Islam mengalahkan 1.000 orang-orang kafir. Ini siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wakam, dan betapa banyak arsalna kami telah mengutus min nabiyyin nabi fil awwalin pada umat-umat terdahulu. Tapi sayangnya wa ma yatihim, dan tidaklah datang kepada mereka min nabiyyin seorang nabi pun illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali adalah mereka terhadap nabi tadi malah mengolok-olok, mengejek. Jadi ini maksudnya Allah mentasliah, menghibur Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad, kamu diejek, nggak usah susah. Kenapa? Nabi-nabi terdahulu betapa banyak kami utus sama yang nasibnya diejek. Sekaligus ayat ini ancaman bagi orang-orang kafir. Untuk Nabi Muhammad ini sebagai tasliyah, sebagai untuk menghibur beliau. Untuk orang-orang kafir ayat ini sebagai ancaman. Lihat nabi-nabi dulu didustakan, diejek. Akhirnya yang mengejek dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau Muhammad ini saya utus kemudian kalian ejek, nanti juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakaf betapa banyak. Ini menunjukkan bahwa nabi itu sangat banyak. Berapa jumlah nabi tidak disebutkan dalam Quran. Tapi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar, Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi?" Beliau mengatakan 124.000 nabi. Di antara 124.000 ini ada 315 rasul. Mereka mengejek, ya stasiun. Ejekannya apa? Disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Hijr ayat 6. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi dzikr. Mereka mengatakan, wahai orang yang diberi wahyu, innaka lamajnun, kamu gendeng. Jadi nabi itu dianggap apa? Gila, gendeng kentir, orangnya tidak berakal. Nah, maka kalau nabi saja diejek gila, kita sebagai umatnya nabi kalau diejek, maka hendaklah paham bahwa Nabi Muhammad SAW dulu juga diejek dan ejekannya lebih ngeri. Tidak hanya dikatakan gila, gila iya, penyihir iya, dukun iya, macam-macam. Pendusta iya. Nah, kita paling diejek berapa kali dan berapa tuduhan yang disampaikan kepada kita. Nggak usah sakit hati. Allah mengatakan fa'ahlakna, maka kami binasakan asyadda minhum, orang yang lebih kuat dari mereka, barusan kekuatannya, wa madha, dan telah lewat masal permisalan al-awwalin dari orang-orang terdahulu. Permisalan dari orang-orang terdahulu maksudnya permisalan disiksanya orang-orang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka mendustakan nabi mereka. Jadi itu oleh Allah dijadikan sebagai permisalan bagi umat belakangan. Contoh orang-orang terdahulu kamu lihat. Nah, itu maksudnya permisalan begitu ya. Sebagaimana kata Allah di dalam surat yang lain, surat Az-Zukhruf juga ayat 56 nanti. Faja'alnahum sulufan wa mathalan lil akhirin. Sulufan atau salafan. Kira kami jadikan mereka yang dibinasakan oleh Allah itu sebagai permisalan bagi orang-orang belakangan. Jadi supaya diambil pelajaran. Wahai orang-orang yang mendustakan para nabi. Kalau sekarang ya, mendustakan para penerus nabi, para ulama. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah tidur. Sehingga yang mendustakan para nabi, mendustakan para ulama, mendolimi para ulama, nanti juga akan dibereskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan walain, dan sungguh jika sa'altahum, engkau bertanya kepada mereka orang-orang kafir, man khalaqas samawat, siapakah yang telah menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi, la yaqulunna, sungguh mereka akan mengatakan, sungguh mereka akan betul-betul mengatakan, khalaqahunna, telah menciptakan mereka semua Al-Aziz, zat yang maha gagah, Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu juga mengakui adanya Allah. Tapi kok mereka masih kafir? Kok masih disebut kafir? Terus kapan disebut iman itu kapan? Ketahuilah bahwa untuk bisa disebut iman kepada Allah, itu harus mengakui dua tauhid. Dua pengesaan terhadap Allah. Mengesahkan Allah bahwasanya Allah itu pencipta segala sesuatu, itu disebut tauhid rububiyah. Nah, orang-orang kafir ini mereka memiliki tauhid rububiyah saja. Satu tauhid yang mereka tidak tahu, tidak memiliki, yaitu apa? Tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam penyembahan. Jadi orang-orang kafir ini mereka mengaku yang menciptakan alam semesta Allah. Nah, itu tauhid rububiyah namanya. Tapi begitu disuruh menyembah, mereka nyembah banyak Tuhan.
Ada 7 Tuhan yang disembah oleh sebagian orang kafir. Hari ini mungkin nyembah Tuhan ini, hari besok mungkin nyembah Tuhan ini. Nah, Allah punya giliran disembah, tidak setiap hari disembah. Itu berarti tidak memiliki tauhid uluhiyah. Maka kita diajari oleh Allah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam penyembahan terhadapnya. Pada surat Al-Kafirun ayat 2 dan seterusnya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak mau menyembah apa yang kalian sembah, wahai orang-orang kafir. Kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Saya tidak bakal menyembah apa yang kalian sembah. Nah, inilah yang disebut sebagai tauhid uluhiyah, mengesahkan penyembahan terhadap Allah. Boleh disebut tauhid uluhiyah, boleh disebut tauhid ibadah. Karena di sini dikatakan la a'budu. Saya tidak mau menyembah apa yang kalian sembah. Maka kalau kita mencampur adukan agama, ya mau ke masjid tapi ya mau ke gereja, itu berarti tidak punya tauhid apa? Uluhiyah. Diajak doa bersama, itu enggak punya tauhid uluhiyah. Doa bersama gimana? Berarti ketika kita diundang ke gereja untuk doa bersama, berarti kita berdoa kepada Tuhannya gereja dong. Kalau memang maksud kita adalah berdoa kepada Tuhannya kita, ya jangan di gereja. Karena Allah tidak meridhoi gereja. Kalau kita doanya di sana, berarti apa? Seolah-olah kita minta kepada Tuhannya gereja. Itu berarti tidak jelas tauhidnya. Kalau orang jelas tauhidnya enggak mau. La a'budu ma ta'budun. Mau menyembah ya menyembah Allah di masjid, enggak di gereja. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak mau masuk ke gereja-gereja kalian. Itu gara-gara ada patung-patungnya. Nah, itu Sayyidina Umar. Masuk saja nggak mau, Pak. Nah, ini sebagian orang malah diundang ke gereja untuk doa bersama. Dia pakai surban datang, atau pakai peci datang ke situ. Ini jelas tauhidnya. Maka dua tauhid ini harus jelas. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Atau ditambah lagi tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi sebenarnya tauhid asma wa sifat ini sudah masuk dari salah satu dari dua tauhid tadi. Baik, itulah sebabnya orang-orang kafir masih disebut kafir karena hanya memiliki satu macam tauhid. Kita lanjutkan. Allah itu adalah alladzi dzat yang ja'ala menjadikan lakum bagi kalian al-ardha bumi ini mihadan sebagai hamparan. Wa ja'ala dan Allah menjadikan lakum bagi kalian fiha di dalam bumi subulan, jalan-jalan. La'allakum supaya kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk. Ayat ini menunjukkan Allah sudah memberikan nikmat kepada kita yang sangat banyak. Salah satunya bumi dibikin hamparan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dimanapun kita berada di atas muka bumi, terasa bumi ini hamparan. Kenapa? Saking besarnya dan luasnya bumi. Meskipun sebenarnya bumi bentuknya apa? Bulat. Bagi yang meyakini bumi bentuknya bulat. Karena memang ada dua pendapat, Pak. Sebagian ulama mengatakan bumi bulat. Bahkan Ibnu Taimiyah yang saya tahu, beliau mengatakan ulama ijma sepakat, ulama salaf maksudnya, ijma bahwasanya bumi bulat. Nah, kalau benar bahwasanya ulama salaf itu sepakat bumi bulat, kita tidak boleh menyelisih kesepakatan ulama. Sepakat ulama pasti benar. Tapi ada juga yang mengatakan berdasarkan ayat-ayat seperti ini, berarti bumi adalah apa? Datar. Tapi saya pengen bertanya kepada orang-orang yang mengatakan bumi datar, tolong kasihkan foto dari luar angkasa bumi datar, fotonya kayak apa? Sampai sekarang belum ada yang ngirim fotonya, Pak. Hanya sekedar teori saja bahwa bumi itu apa? Datar. Berdasarkan zahir dari ayat-ayat ini. Nah, ulama yang mengatakan bumi bulat juga punya dalil dalam Quran. Yukawwirul laila 'alan nahar dan sebagainya. Dari sisi bahasa yukawwir menunjukkan bahwa itu bulan. Jadi ini perdebatan yang menurut saya tidak ada gunanya yang sangat banyak. Karena bumi ini mau bulat, mau datar, sama saja. Tidak ada gunanya untuk agama kita. Apakah gara-gara bumi bulat kemudian ibadah kita jadi berubah? Apakah gara-gara bumi datar ibadah kita berubah? Enggak, kewajiban tetap kewajiban, maka tidak perlu berdebat masalah ini. Kalau zahir-zahirnya ayat memang menunjukkan datar, tapi kan
Banyak ayat-ayat yang lain yang tidak seperti itu. Kemudian yang dimaksud tahtadun, mendapatkan petunjuk ini, petunjuk untuk menuju tempat-tempat yang kita inginkan. Karena di sini Allah menyebutkan subul, jalan. Ini nikmat Allah yang kedua. Bumi dibikin oleh Allah ada jalan-jalannya, ada jalur-jalurnya. Sehingga dengan jalur-jalur tadi kita bisa mendapatkan petunjuk menuju satu tempat yang kita inginkan. Dari Indonesia menuju ke Jakarta ada jalurnya. Dari Indonesia, dari Solo ke Jakarta, dari Solo ke Mekah, Solo ke Medina. Ini semuanya ada jalurnya masing-masing. Nah, ini yang dimaksud tahtadun. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat dari Allah ini perlu kita syukuri. Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, famshu fi manakibiha. Berjalanlah di atas pundaknya bumi. Pundaknya bumi maksudnya apa? Jalan-jalan yang ada di atas muka bumi. Ada juga yang mengatakan karena pundaknya di atas, berarti maksudnya ini adalah gunung-gunung. Nah, maka orang yang suka naik gunung ini ada dalilnya Pak. Famsu fi manakibiha. Nah, terutama pemuda-pemuda masjid ini biasanya kan semangat loh, naik gunung. Nah, ini dalilnya surat Al-Mulk ayat 15. Baik, karena waktu sudah membatasi kita jumpa sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada halaman berikutnya pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.